Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Hidayat dengan NIM 2530101161. Pada video ini saya akan membahas peradaban Islam klasik pada masa dinasti Abbasiyah dengan fokus pada peran dinasti sebagai penguasa dan peran tokoh ilmuwan muslim sebagai penggerak utama perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Ibu Yoyoh Badriah, SPDI, MAG. Masa Abbasiyah sering disebut sebagai puncak peradaban Islam karena pada periode inilah ilmu, politik, dan budaya berkembang secara bersamaan. Peradaban Islam klasik mencapai puncak perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, dunia Islam mengalami stabilitas politik yang relatif, kemajuan ekonomi, serta perkembangan tradisi keilmuan yang sangat pesat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Gambaran umum dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Pemerintahan Abbasiyah dikenal lebih terbuka terhadap berbagai latar belakang etnis dan pemikiran. Keterbukaan ini menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dunia Islam. Peran dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban. Dinasti Abbasiyah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Negara mendukung para ulama dan ilmuwan, mendirikan lembaga pendidikan serta perpustakaan, dan mengembangkan gerakan penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban. Kebijakan ini menciptakan iklim intelektual yang kondusif bagi lahirnya peradaban yang maju. Tradisi keilmuan dalam peradaban Islam klasik. Pada masa Abbasiyah, aktivitas keilmuan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Budaya membaca, menulis, dan berdiskusi berkembang secara luas. Ilmu agama dan ilmu rasional tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam membangun peradaban Islam yang berimbang antara iman dan akal. Tokoh ilmuwan muslim dalam ilmu pengetahuan umum, masa Abbasiyah melahirkan banyak ilmuwan besar yang berpengaruh hingga dunia modern. Al-Khwarizmi dikenal sebagai pelopor ilmu aljabar dan matematika. Ibnu Sina memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan filsafat. Sementara itu, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir filsafat dan politik Islam. Karya-karya mereka menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Lalu ada tokoh ilmuwan muslim dalam ilmu keislaman. Selain ilmu pengetahuan umum, ilmu keislaman juga berkembang sangat pesat pada masa Abbasiyah. Dalam bidang fikih, hadis, dan teologi, para ulama merumuskan keilmuan Islam secara sistematis. Imam Al-Ghazali kemudian tampil sebagai tokoh penting yang mengintegrasikan fikih, tasawuf, dan filsafat, sehingga pemikiran Islam berkembang secara dinamis dan reflektif. Dampak global peradaban Islam pada masa Abbasiyah.
Peradaban Islam pada masa Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Ilmu pengetahuan Islam menjadi jembatan antara peradaban timur dan barat. Kontribusi ini turut mendorong perkembangan ilmu pengetahuan modern dan menjadi salah satu faktor penting dalam kebangkitan peradaban Eropa. Sebagai penutup, dinasti Abbasiyah merupakan puncak peradaban Islam klasik yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran. Warisan intelektual yang dihasilkan pada masa ini tetap relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi dalam membangun peradaban berbasis ilmu dan nilai. Cukup materi sampai sini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.